Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dalam acara Keluargaku Bertumbuh. Saya senantiasa berdoa bahwa keluarga saudara semakin dieratkan, dibangun dan dikuatkan di waktu-waktu yang penuh dengan kesulitan pada saat ini. Saya percaya bahwa sebuah kebiasaan baik yang dibangun di dalam keluarga secara terus-menerus antara ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya, maka kita akan dapat semakin mengasihi dan menguatkan satu sama lain. Mari kita akan berdoa bersama sebelum belajar akan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami bersyukur berkesempatan untuk dapat belajar firman Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan pimpin kami, dan firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami sharingkan bersama dengan keluarga kami menjadi sebuah kebangunan secara rohani di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk belajar membiasakan diri supaya kami terus-menerus dapat membangun satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya akan menolong membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah membiasakan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa bulan ini saya mendapati sebuah keadaan yang cukup aneh dan canggung dalam diri saya ketika saya bertemu dengan orang lain. Jika biasanya bertemu dengan orang lain, saya akan memberikan tangan saya dan menyalami mereka tanpa ada pikiran atau perasaan apapun. Hal yang biasa saja untuk saya bisa bersalaman dengan mereka. Tetapi setelah mendapat himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing, ada satu hal yang berbeda. Saya saat ini sering bertemu dengan seseorang dan hanya menyapa mereka, mengatakan hai atau halo atau shalom tanpa memberi salam. Ataupun kalau memberi salam, saya hanya menelungkup kedua tangan saya di depan dada dan mengucapkan selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Memang agak aneh, tetapi saya merasa bahwa saya saat ini sudah mulai terbiasa. Demikian juga dalam menjaga kehidupan kerohanian kita secara pribadi dan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Memang benar, pintu gereja tertutup sementara waktu. Namun pintu gereja di rumah-rumah kita terbuka dengan lebar. Dalam arti yang lain, kegerakan gereja saat ini ada di dalam kelompok-kelompok keluarga. Mari kita bisa menggunakan waktu ini sebagai kesempatan yang baik untuk semakin membangun kedekatan kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita setiap hari. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah saudara dan keluarga sudah terbiasa? Dalam konteks Ibrani pasal yang ke-25, kita belajar bersama bahwa pengorbanan Kristus menghancurkan batas antara Allah dan manusia. Tidak perlu ada lagi korban bakaran seperti yang dilakukan pada masa Perjanjian Lama, supaya umat Allah dapat berbakti kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus saat ini dapat bertemu atau bersekutu dan berbakti kepada Allah secara pribadi dan langsung
karena Kristus telah menjadi jalan perantara antara Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh penulis kitab Ibrani tentang pentingnya membiasakan diri membangun hubungan dengan Tuhan, dan bagaimana kita bisa menariknya kepada kehidupan persekutuan kita bersama dengan keluarga. Ada 3 hal yang diajarkan kepada saya dan saudara sekalian dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Yang pertama adalah biasakan diri bersekutu. Biasakan diri bersekutu. Dalam bersekutu, istilah rutinitas memang bisa berkonotasi negatif, namun juga dapat berdampak baik. Kata rutinitas muncul dari kata root atau rute, di mana artinya adalah sebuah tuntunan atau panduan. Secara positif, rutinitas persekutuan yang didasari dengan motivasi yang benar akan membawa kita kepada pengenalan yang tajam kepada Tuhan. Di dalam persekutuan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di dalam persekutuan kita memahami siapa Allah dan apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jangan sampai kita setengah-setengah dan menjadi tersesat dalam mengikuti Tuhan. Mari kita melatih diri kita supaya menjadi terbiasa di dalam bersekutu kepada Tuhan, terkhusus bersama dengan keluarga kita setiap hari. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa saya dan saudara mengerti adalah biasakan diri mengingatkan kebenaran. Biasakan diri mengingatkan kebenaran. Prinsip orang percaya adalah bahwa setiap orang percaya harus hidup di dalam kebenaran. Kata saling menasihati artinya setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberikan nasihat supaya kebenaran terus dapat dilakukan. Termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Setiap anggota keluarga di dalam Tuhan berkewajiban untuk dapat mengupayakan yang terbaik supaya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita terus dapat dilakukan. Lalu bagaimana jika ada seorang yang jatuh kepada dosa? Di dalam persekutuan tubuh Kristus, tugas tanggung jawab kita adalah menasihati dengan kasih terhadap seorang yang jatuh kepada dosa. Jangan kucilkan atau tinggalkan mereka, tetapi kita harus menguatkan dan menasihati mereka di dalam kasih, supaya mereka pun selalu ingat akan kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran tersebut secara terus-menerus. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa saya dan saudara mengerti dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, mari kita bisa membiasakan diri untuk giat melayani. Biasakan diri giat melayani. Berbagai macam bentuk pelayanan dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah upaya membangun persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita terus memusatkan diri kepada Tuhan, ada hal yang tidak boleh kita lalaikan, yaitu giat melayani Tuhan. Terlebih saya dan saudara saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Saya mengajak untuk kita semakin giat melayani Tuhan melalui talenta dan juga karunia kita. Ajak dan latih seluruh anggota keluarga untuk dapat terbiasa dalam melayani Tuhan, dan bersukacitalah karena seluruh keluarga kita setia melayani Tuhan. Sebagai kesimpulan, mari kita bisa membangun kebiasaan yang baik kepada Tuhan kita. Biasakan diri kita dan seluruh keluarga kita untuk dapat bersekutu, mengingatkan kebenaran dan giat melayani. Pada waktu-waktu mendatang, kita akan melihat bersama dengan penuh ucapan syukur bahwa kedewasaan rohani terjadi dalam kehidupan keluarga kita.
dan seluruh anggota keluarga kita benar-benar setia dan bahkan melayani Tuhan dengan kesungguhan. Sebagai pertanyaan diskusi bersama dengan keluarga, apakah yang akan saudara dan keluarga sepakati supaya membiasakan diri dalam bersekutu? Sekali lagi, apakah yang akan saudara dan keluarga sepakati supaya membiasakan diri dalam bersekutu? Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.